Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat EB di rumah, kembali lagi di acara talk show Teras EB. Bersama aku, Ferani. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa menarik, yaitu terkait akses jalan tol, teman-teman. Nah, sebelum itu, aku mau menghimbau untuk teman-teman di rumah untuk memfollow semua akun media sosial kita di Visit Banten, dan jangan lupa like video ini, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan updatean video dari kita. Terkait tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu optimalisasi akses tol sebagai peluang pertumbuhan ekonomi pariwisata Provinsi Banten. Nah, Sobat EB di rumah, beberapa belakangan ini Bapak Presiden Joko Widodo telah meresmikan akses jalan tol yang menghubungkan antara Serang, Panimbang yang saat ini sudah bisa diakses, yaitu Serang, Rangkas Bitung. Nah, teman-teman gimana nih di rumah? Sudah ada yang pernah nyobain belum? Kalau sudah, komentar di bawah sini ya. Nah, untuk membahas tema kita kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Indah Rusmiati SH SIP MIP selaku anggota DPRD Komisi 3 Provinsi Banten. Selamat pagi Ibu. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Terpancar sekali ya aura-aura. Wah, luar biasa. Selanjutnya ada Nong Imas sebagai penggiat pariwisata Provinsi Banten. Halo Nong Imas, selamat pagi. Gimana kabarnya? Exciting sekali ya. Sudah terlihat nih dari dress code yang dipakainya sangat etnik banget gitu, mencirikan Provinsi Banten. Wah, luar biasa. Selanjutnya ada Bapak Andi selaku Ketua Lebak Ekonomi Kreatif. Selamat pagi, Bapak. Salam kreatif. Gimana kabarnya Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak dari Lebak berarti tadi lewat sini lewat akses jalan tol yang baru dong. Waduh, gimana nih review-reviewnya? Keren banget. Nah, untuk teman-teman, kita akan membahas terkait optimisasi akses tol sebagai peluang pertumbuhan ekonomi pariwisata Provinsi Banten. Baik, kita langsung aja ke narasumber yang pertama, yaitu ada Ibu Indah selaku anggota DPRD Komisi 3 Provinsi Banten. Nah, Bu Indah, Ibu melihat akses tol yang baru ini diresmikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Pandangan Ibu terkait akses tol yang baru diresmikan kemarin, bagaimana Ibu sebagai peluang pariwisata Provinsi Banten? Alhamdulillah ya, masyukurillah bahwa akhirnya tolnya selesai juga. Dan itu memang dinanti-nanti oleh semua masyarakat Banten, terutama ya, dan pada umumnya untuk dengan adanya tol itu kan menggeliat semua. Jadi sektor pariwisata yang paling dekat dari situ aja ada Tanjung Lesung, ya, penglihatan KIK ya Pak ya, KEK ya, KIK ya, KIK-nya juga. Jadi setiap ada perubahan yang ini kan signifikan sekali, apalagi transportasi akomodasinya mudah. Aduh, semua orang pengen dan ingin menjangkau segera, pasti terus orang datang semuanya ke sana. Itu sangat-sangat membantu sekali. Jadi berprogram untuk pariwisata, dia semua menggeliat ya ekonomi kita, mudah-mudahan juga yang tadinya juga lihat, aduh mau ke sana jauh banget, betul Ibu. Dirasa punya itu ada akses tol ini, tentunya kan akan sangat memudahkan. Sangat memudahkan. Dan kedua, ekonomi sekitarnya juga akan diperbantukan, selain juga memang sektor pariwisata sendiri. Nah, baik Ibu, di era pandemi ini Ibu ya, seperti yang kita ketahui, kita kan kalau ke pariwisata, tempat-tempat wisata di Provinsi Banten itu harus mematuhi protokol kesehatan, Bu, betul Bu ya. Nah, menurut pandangan Ibu sendiri nih Bu, mewakili Dewan di DPRD Komisi 3, menurut Ibu kira-kira kalau wisatawan, kan ini kan semakin mudah nih Bu ya, akses tol sudah ada, kan sudah dipermudah semua. Kalau misalkan terjadi penumpukan atau banyaknya wisatawan yang datang berkunjung ke wisata selatan daerah Provinsi Banten, bagaimana Ibu? Yang penting sih jelas ya protapnya. Jadi jangan gini, saya bukan mengkritisi pemerintah juga yang kadang-kadang kan PPKM masih nggak ada lagi nanti. Nah, maksudnya begini, bahwa itu kan standar protapnya adalah cuci tangan, 3M itu benar. Nah,
buatlah program-program yang tidak memicu kerumunan sehingga itu akan membuat orang nyaman semua. Padahal satu sama lain juga mereka saling menjaga lah ya kesehatan masing-masing. Mereka juga nggak hanya jangan juga terlupakan. Saya mau kasih tahu bahwa semua itu di imun di tubuh kita tuh udah ada ya. Jadi jangan, ini harus ketakutan gitu. Kita mau ketemu aja terus kalau bisa nggak boleh. Nah, jangan dulu terlalu parno karena bawah sadar kita akan menguasai kesadaran kita. Hati-hati. Jadi kadang-kadang kita sebenarnya sehat tapi karena bawah sadar kita sakit. Ini sakit. Sugesti, Bu. Nah, itu lebih bagus kita bilang imun kita ada, semua udah terjaga dalam diri kita. Allah itu memberikan semua kelengkapan dalam tubuh kita, lengkap. Mendekati kesempurnaannya hanya Allah yang sempurna. Tetapi jangan sampai kesempurnaan itu akan jadi celah ketika ini harus disuntik, jangan terlalu parno itu tadi. Itu menurut saya jadi sewajarnya dan normal. Jaga pakai masker ya, cuci tangan itu kan udah kotak yang maksudnya wajar-wajar saja menurut saya. Jadi tambah lagi tentunya menjaga kesehatan Bu ya. Menjaga kesehatan dan memang membuat program-program yang jangan langsung yang kerumunan sampai ratusan orang, ribuan orang ya janganlah. Logikanya jadi tetap apapun kalau dijaga sama-sama menjaga, insya Allah akan lancar kok. Ekonomi juga akan tumbuh lagi. Kan kasihan mereka-mereka yang kemarin kan yang terdampak banget kan. Jadi saling membantu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Indah. Kita lanjut ke narasumber yang kedua, itu ada Nong Ima selaku penggiat pariwisata Provinsi Banten. Nah, Nong Ima sendiri selaku penggiat pariwisata Provinsi Banten, ini gimana nih ngelihat kemarin akses tol kita Serang Panimbang sudah diresmikan oleh Bapak Jokowi. Gimana menurut Nong Ima? Wow, sesuai dengan slogan pariwisata Banten ya, exciting banget. Dengan disebutkannya tol Serang Panimbang yang sekarang adalah baru di seksi sampai ke Rangkas Bitung, ini aja sudah menjadi satu keeuforiaan tersendiri ya, karena teman-teman pastinya khususnya calon-calon wisatawan gitu yang dulunya mungkin terkesan untuk datang ke Banten Selatan khususnya tadi itu posisinya jauh sekali gitu, tapi dengan adanya tol ini pasti akan mempermudah mereka mencapai lokasi pastinya karena jadi lebih singkat ya. Kedua ya jadi bisa lebih gampang segera merasakan keindahan-keindahan yang ada di pariwisata di Banten tentunya dalam hal ini khususnya di kabupaten yang melewati ruas jalan tol itu, yaitu Lebak, Pandeglang tentunya gitu ya. Kita berharap banyak sih pastinya dampak positif lebih banyak dibanding dampak negatif. Iya betul sekali, amin Bu ya. Nah, Nong Ima sendiri itu kan Nong Ima dari travel agent juga nih ya. Tante ya Nong Ima. Nah, kalau dari Travel Agent sendiri itu apa program-program apa atau paket-paket apa nih Nong Ima yang sudah dipersiapkan? Karena kan akses tol semakin mudah kan untuk teman-teman atau wisatawan di luar Provinsi Banten yang mau berkunjung nih ke Tanjung Lesung misalkan, ke Baduy itu kan semakin mudah. Berarti harus ada program-program atau paket gitu. Pastinya sebetulnya sejak kondisi pandemi ini memang budaya atau gaya travelingnya berbeda dengan sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi kita punya kebebasan yang lebih luas tentunya, tapi sejak pandemi relatif memang kecenderungan untuk berwisata berbondong-bondong, grup-grup besar sudah berkurang. Sekarang memang relatif ke individu ya, jadi individual traveler. Dan tentunya dengan akses yang semakin cepat ini memang di satu sisi baik gitu ya untuk para yang individu traveler, tapi kalau buat yang untuk khususnya travel agent kita ya sebisa mungkin kita membuat paket dan aksesnya begitu cepat. Sekarang membuat paket one day trip. One day trip. Ya, jadi satu hari kan karena tadi dekat ya. Misalnya dari Serang saja atau dari Serang mau ke Rangkas, cuman ke Baduy istilahnya kalau sebelum ada tol bisa sampai 1 jam. Ya bisa lebih ya. Tapi sekarang
bisa cuman 20 menit sampai kota Rangkas, dan kemudian kita nyambung lagi ke Baduy ya 1 jam lah kayak gitu ya. Dan berarti kita bisa menikmati dalam 1 hari, istilahnya one day trip tadi gitu ya. Jadi kita membuat paket-paket 1 hari trip gitu yang mengesankan untuk area Rangkas Bitung atau Lebak dan sekitarnya sampai mungkin ke Tanjung Lesung tadi. Luar biasa ya. Gitu. Jadi bisa yang dari Jakarta gitu ya, Bu. Bisa juga langsung pulang pergi. Nah, tapi ini tantangan juga buat yang hotel, karena tidak ada stay di hotel kawan itu. Ya kita berharap kita punya paket-paket wisata yang justru tetap membuat semua pihak ikut merasakan dari adanya tol Serang Palimang ini. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi buat Sobat EB nih yang di luar Provinsi Banten khususnya, itu jangan khawatir karena sudah ada paket atau program-program itu one day trip. Yes. Nah, jadi jangan khawatir nih buat teman-teman atau Sobat EB di rumah yang aduh pengen ke Tanjung Lesung tapi gimana ya gitu kan. Tenang aja teman-teman karena sudah ada paket one day trip, betul ya. Nah, lanjut untuk Tapi sensasinya kalau ke Bali nggak nginep kurang. Jadi harus menginap. Harus minimal berapa hari, Bu? 1 malam ya. 1 malam saja. Iya. Supaya menikmati merasakan. dan merasakan di sana gimana. Baik. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ke Bapak Andi selaku Ketua Lebak Ekonomi Kreatif. Nah, menurut Bapak Andi sendiri, Pak, kemarin akses tol sudah diresmikan, itu menurut pandangan Bapak sebagai ekonomi kreatif, gimana pandangannya, Pak? Sebenarnya ini sesuatu yang dahsyat ya. Saya sendiri dulu tidak pernah membayangkan bahwa akan ada jalan tol ke Rangkas Bitung gitu. Dan kalaupun ada nggak secepat inilah gitu ya. Dan itu harus benar-benar dipersiapkan dengan kita, para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif itu harus mau nggak mau harus siap. Bayangkan saja dulu ke Jakarta itu 3 jam. Sekarang hanya 2 jam. Dan sekarang di kawasan Banten BSD itu udah merupakan kota tersendiri. Yang itu sebenarnya merupakan pangsa pasar kita. Nah seperti diketahui, ke Baduy itu kalau kita mengandalkan wisatawan mancanegara itu agak kurang. Karena memang ada larangan ke Baduy untuk yang bukan ini gitu ya. Nah tapi untuk wisatawan lokal targetnya. Apalagi dengan 1 jam ke 1 jam 20 menit dari kawasan BSD. Itu bisa sampai ke Rangkas Bitung ditambah setengah jam lagi ke Baduy. Nah tentunya ini suatu hal yang mengembirakan. Di samping juga kita harus mempersiapkan. Sebagai contoh gimana caranya tadi jangan sampai hanya one day trip. Harus ada destinasi-destinasi wisata lain. Pendamping supaya hanya jangan ke Baduy. Nah bagaimana Baduy ini kan juga bukan wisata. Ini wisata budaya. Yang kita sebenarnya tidak juga memerlukan kunjungan yang begitu, yang artinya nanti mengganggu budaya itu sendiri. Gimana caranya menyeleksi kunjungan-kunjungan sana supaya tidak merusak budaya itu sendiri. Disediakanlah pendamping-pendamping destinasi wisata yang lain. Bagaimana ekonomi kreatif ini juga bisa mendukung. Ini PR kita semua, baik masyarakat, pemerintah, semua stakeholder di bidang pariwisata. Karena kalau tidak ini mungkin akan tidak siap kita. Akan banyak dampak negatifnya dibanding positifnya. Nah, bagaimana ini setelah di kota Rangkas Bitungnya sendiri, itu ada city tour, kulinernya. Sehingga sekarang ini kan ada komunitas seperti ini nih. Dia ngejar ada makanan enak dengan akses digital yang begitu hebat, dia akan rombongan datang hanya untuk makan. Ingin mengetahui sensasi makan ini gitu. Nah, itu bisa kita ciptakan sehingga dia tidak hanya melulu ke Baduy. Bisa menginap 1 malam di Rangkas Bitungnya gitu. Terus atraksi-atraksi seni yang etnik sekarang ini kekuatan kita adalah di budaya. Budaya itulah yang harus dieksplor. Nah, bagaimana juga kita mungkin pemerintah daerahnya menyediakan suatu keputusan yang radikal. Contohnya di Mandalika. Di Mandalika dengan adanya sirkuit itu, sehingga orang akan ke sana. Bisa nggak kita di sini gitu membuat apalah gitu, memberikan ruang, mungkin Ibu dari Dewan bisa memberikan kerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Banten untuk menyediakan kawasan yang
mengundang swasta supaya dipermudah membentuk wisata destinasi wisata buatan seperti di Mandalika seperti itu, sehingga akan berdampak luas seperti itu. Jadi lebih kepada kesiapan kita. Baik, tapi kalau sejauh ini nih Pak, produk-produk yang sudah disiapkan oleh ekonomi kreatif untuk menarik wisatawan untuk datang ke selatan Banten itu apa aja Pak? Kira-kira produk yang sudah disiapkan? Di Lebak Ekonomi Kreatif di kita sudah ada pendataan, sudah ada juga prioritas, mana yang bisa berlari, mana yang bisa berjalan, dan mana yang masih tidur, duduk dan tidur. Nah, yang bisa berlari ini kita dorong untuk jadi duta produk ekonomi kreatif Provinsi Banten. Sebagai contoh, kerajinan bambu. Rangkas Bitung itu terkenal akan bambunya. Yang sementara ini, kalau kita lihat itu dikirim hanya raw material. Untuk di kawasan Cilincing Jakarta itu, untuk pembangunan reklamasi, itu tidak ada nilai lebih. Tapi dengan menggeliatnya pariwisata dengan akses tol ini, itu menjadi produk-produk ekraf yang kalau dijual itu 10.000, tapi begitu dijadikan gelas, mangkok itu bisa jadi berlipat-lipat keuntungannya. Nah, gula aren, yang dulu hanya gula aren tuh bentuknya seperti itu, sekarang jadi aneka rupa makanan berbasiskan kearifan lokal. Kita bisa eksplor bagaimana cara petani aren itu menyadap, ada ritual-ritualnya. Nah, itu kita perlihatkan, itu jadi destinasi wisata kreatif. Nah, atraksi. Nah, kami khususnya di Lebak, umumnya di Banten, sudah membentuk komunitas namanya Lebak Ekonomi Kreatif, yang di situ ada 17 subsektor ekonomi kreatif, tapi kita masih fokus di 5, kuliner, fashion, digital, seni pertunjukan, dan kriya. Nah, itu yang kita fokus. Kita sudah membentuk organisasi untuk menyiapkan itu. Kita sudah menyiapkan galeri, sudah menyiapkan kekuatan, di mana kekuatan itu. Galeri-galeri di tiap destinasi sudah kita siapkan untuk menyambut akses jalan tol menuju destinasi wisata. Luar biasa ya, jadi sudah ada bahasan-bahasan dan persiapan-persiapan untuk menarik wisatawan berkunjung ke Banten Selatan. Ya, karena gini ya, sebagai contoh, kita ini adalah menggeliat di industri kreatif tidak secepat daerah lain. Artinya kalau kita mengadu harga gitu ya, contoh kerajinan tempurung kelapa dengan bambu, kalau diadu dengan Jogja itu kalah harga kita. Tapi kalau ini jadi galeri, ibarat kita ke Singapura tuh Bu. Ke Singapura orang beli kaos padahal mahal, di Banten juga ada kaos. Tapi karena Singapura, visit to Singapura, orang beli. Begitupun, begitu hebatnya dampak pariwisata bagi produk ekonomi kreatif, dia tidak akan sempat lihat di Google. Dia akan lihat produk tempurung kelapa yang ada di Baduy, padahal di Jogja ada di rumahnya. Sehingga harga itu tidak jadi masalah. Itu kelebihan dari sektor pariwisata menunjang produk ekonomi kreatif. Salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi pariwisata Provinsi Banten yaitu melalui penguatan stimulus juga ya. Nah, menurut pandangan Ibu bagaimana peran DPRD dalam menguatkan stimulus pariwisata Provinsi Banten ini melalui penganggaran? Anggaran ya. Baik ya, kan kami juga sering hearing ya dengan dinas-dinas terkait, dan saya paling bawel ya, kenapa bawel gemes gitu untuk kenapa sih kita tuh harus kreatif loh gitu. Jangankan di tempat di budaya bahwa hidup itu sebagian itu emang kita tuh bersinggungan. Jadi budaya tuh apa sih? Sesuatu yang memang udah melekat. Jadi bukan hal yang baru. Nah, gemes untuk mengemasnya pun sampai kita bilang ini bisa dianggarkan untuk misalnya kita banyak woro-woro program-programnya ya. Betul. Ada malah di tarikan nasional tuh kita sekarang ada wisata ya. Kementerian tuh desa wisata. Desa tuh jadi desa-desa yang memang lebih kecil lagi gitu loh. Wisata-wisata itu bisa dari desa ke desa loh. Betul. Mereka punya ciri khas, punya misal kekuatan di daerah ini, kekuatan SDM-nya itu anak kreativitas dari anak-anak mudanya, misalnya senangnya misalnya buat tikar atau buat jadi setiap daerah punya kearifan lokal dengan menonjolkan kepada budaya mereka masing-masing. Jadi nggak usah jadi lebih menghargai apa yang memang ada di situ. Dari Komisi 3 sudah mendorong juga bahwa setiap program-program yang ada kita harus lebih jadi selain mengedukasi juga
langsung turun promosinya dan memprogram-programkan itu menjadi wisata-wisata religi, wisata kuliner, bisa itu udah ada di anggaran 2020 ini. Mungkin nanti tarikannya judul-judulnya juga saya kurang lebih nggak tahu pasti ya, tapi ada. Dan kami Komisi 3 tuh concern sekali bahwa 70% harusnya dari penghasilan kita, apalagi Komisi 3 ya, bicaranya tentang gimana caranya mendapatkan uang atau penghasilan PAD yang tinggi. Dan apa sektornya? Bisa wisata. Nah, itu bisa digenjot di situ. Nah, itu salah satu ekonomi kreatifnya atau makanan kulinernya, dan pokoknya bisa digali sedemikian rupa. Mudah-mudahan akan apalagi melewati pandemi ini ya, kita ambil positifnya aja. Pandemi itu banyak positifnya daripada negatifnya. Artinya ketika kita menyikapi itu baik, hasilnya juga nanti akan baik. Insya Allah ini akan menggeliat. Betul sekali. Semuanya sudah ada anggarannya berarti ya. Nah, untuk DPRD sendiri bagaimana untuk mengawasi anggaran yang sudah diberikan kepada pemerintah terkait dengan pertumbuhan ekonomi kreatif atau pariwisata di Provinsi Banten ini? Kemarin ini kita agak mengkritisi karena banyak yang alokasi yang harusnya untuk pariwisata diambil untuk COVID. Tapi kita sisir lagi bahwa kalau semuanya untuk COVID, terus mereka kan perlu hidup di sini ya Pak, Bu ya. Artinya kita tuh sampai bingung, apa kayak maksudnya mereka nggak ada yang bisa, jangan didiamkan atau jangan gini loh, pasrah aja lah, udah kita nothing. Jangan, kreativitas kita di mana? Di situ juga, di kedewanan juga perlu kreatif untuk seperti apa ya. Itu kan salah satu bagaimana ya mengimplementasikannya. Itu teman-teman dewan aja yuk kita ajak ke konstituen untuk datang. Jadi dari kita untuk kita, jadi mereka juga mulai ngeliatin, oh iya ya, memang sulit. Saya bilang sulit, kenapa? Karena masyarakat kita dan saya sendiri yang ngamatin, kita tuh senangnya yang instan. Apa-apa maunya udah jadilah ini nanti. Jadi nggak mau proses. Padahal proses penting sekali. Sangat saya penting. Ulang-ulang ya. Terus SDM juga ya. Jadi itu tuh harus saling, nggak bisa lah nothing. Jadi kita tuh kalau udah aja lah itu mah bagian pemerintah, kita mah tinggal ngerjain, nggak bisa. Semua elemennya masih rekat. Ya sinergitasnya itu, kombakannya itu kalau nggak ada nothing. Jadi semuanya itu harus kerjasama. Betul. Guyup ya. Jadi siling asih, siling asuh, siling mewangi. Jadi saling guyup gitu, saling, nggak boleh saling si ini mah gini, si ini mah kelompoknya jalan. Jadi udah mulai lupa kan yang kemarin, mulai yang baru. Gitu. Betul sekali. Apalagi di Provinsi Banten ini juga punya nih Bu, kayak keunggulan banyak yang tidak dipunyai oleh provinsi lain. Oh, jauh, justru kita punya semuanya. Punya semuanya, tapi belum digali, belum tergali. Nanti insya Allah ya, mudah-mudahan dengan adanya, biasanya kalau udah ada uji coba, uji sama Allah nih, dengan tadi tuh ya COVID, terus ujian bencana alam. Biasanya, jadi dapat sesuatu yang langsung. Amin. Jadi tuh Pak, mungkin Bapak juga yang ke ujung sana, tadinya nggak kepikir, jadi kepikir ini tuh bisa buat ini. Ibu juga yang tadinya, saya juga ya, oh bener ya. Tadi ya, mungkin saya boleh sedikit singgung juga. Kenapa saya kemarin ngebina juga salah satu ada jilbab anak mau kena, saya lukisnya langsung nggak cap. Iya ada pelukis. Karena pelukisnya nganggur. Siapa nganggur? Terus kalau nganggur diam aja. Sini. Buatin ini, ada bahan. Terus alhamdulillah yang pesan juga ya istilahnya tadinya dari door to door, akhirnya kemarin punten nih ada Bu, sekarang malah jadi panglima, pesan buat ini, buat anggota saya gitu. Sampai saya bilang, ya Allah saya terharu gitu. Ini anak Banten yang ininya tadi. Oh berarti kan potensinya ada. Benar. Nah, saya juga ini habis ini ada acara, kita nanti mau rapatin. Saya lagi mau cetuskan ada 1000 UMKM yang akan nanti mungkin kita bisa gabung lagi. Itu bagaimana sih besutannya untuk 1000 UMKM itu agar kita nanti buat satu kemasan yang kayaknya nggak hanya pameran aja, jangan hanya seremonial, tetapi lebih ke praktek. Kurang lebihnya seperti itu. Berarti harus SDM-nya juga harus diperbaiki. Ya, jadi maksudnya SDM kan banyak ya latar belakang tuh tadi ya, mungkin kadang-kadang orang itu tuh juara naon, teh pinter tuh. Nah, jadi setiap orang punya kelebihan.
Betul. Setiap Mbak mungkin kelebihannya di mana, saya di mana, Nong di mana, Bapak juga beda-beda. Tetapi mereka punya journey masing-masing. Masing-masing ya. Jadi memang Provinsi Banten ini sangat memiliki banyak sekali keunggulan Kaya ya, banget. kaya banget nih Bu. Jadi nggak kalah-kalah dari provinsi yang lainnya, tinggal SDM-nya saja Bu ya, yang ditingkatkan kembali seperti itu. Baik Ibu, terima kasih untuk Nong Ima, Nong Ima. Nah, Nong Ima sebagai penggiat ekonomi kreatif sekaligus travel agent juga nih. Mungkin ada nggak sih tantangan-tantangan tersendiri gitu untuk travel agent sendiri di pandemi saat ini gitu? Gimana? Kalau tantangan, jelas tantangannya banyak ya, karena selama pandemi hampir 2 tahun, khususnya travel agent pasti sempat mati suri ya. Tapi dengan seiringnya waktu dan kondisi pandemi yang mudah-mudahan segera akan usai gitu, dan akhir tahun ini sudah di ujung mata, kita bisa menyiapkan banyak program gitu ya, yang bisa khususnya memang bisa membangkitkan semangat hidup dan bergerak lagi dari Betul. semua kalangan pastinya, karena yang mendapat efek pandemi kan bukan hanya travel agent aja, tapi semua juga penggerak pariwisata dan semua kalangan. Nah, kalau tantangannya pasti dengan adanya tadi kita kaitannya dengan tol, akses tol ini jelas tantangan bagi travel agent itu untuk memang membuat, tadi itu salah satunya adalah membuat satu paket-paket pariwisata yang semenarik mungkin, dan tapi kita memang berharap tidak, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tidak hanya melulu di one day trip gitu ya, karena semakin lama mereka berkunjung ke destinasi yang kita punya, dalam hal ini Banten, ya semakin baik. Artinya tadi seperti yang juga disampaikan oleh Kang Andi, kita harus menyiapkan juga bekerjasama dengan teman-teman ekonomi kreatif di daerah lokal itu ya. Jadi kita menggali, tadi salah satunya memang menggali kearifan lokal yang menjadi destinasi gitu ya. Jadi destinasi baru terus aja kita membuat, kayak misalnya one day tour kan bukan hanya melulu karena aksesnya cepat ke Baduy, betul. kita cuma tujuannya ke Baduy gitu. Tadi saya bilang bahwa Baduy kalau nginep kurang asik, ya, sensasinya kurang dapat, jadi harus menginap. Bagaimana caranya kita meyakinkan tamu atau si calon traveler ini untuk memang dia harus tinggal gitu ya, harus tinggal minimal tadi 1 hari, 2 hari, tambah lagi apa nih gitu ya. Betul. Lagi apa? Jadi kita membuat atraksi-atraksi. Jadi berkunjung city tour di Kota Rangkas Bitung apa saja yang bisa dikunjungi, di Pandeglang apa saja gitu ya. Akses tol ini kan melewati 2 kabupaten ya. Lebak dan Pandeglang. Jadi ya banyak sekali gitu yang kita miliki gitu di Kabupaten Lebak maupun di Pandeglang. Yang jelas kita membuat paket-paket wisata semenarik mungkin agar mereka tidak juga hanya bisa melakukannya sendiri. Jadi butuh travel agent, butuh guide ya, atau pemandu wisata di sini. Jadi mereka yang datang, kalau yang tadi saya bilang trennya adalah individual traveler, mereka bisa langsung aja kan dari Jakarta, dari mana langsung tanpa menghubungi travel agent. Ini tantangan banget, karena apalagi dengan Google Map yang sudah canggih langsung saja. Nah, di sini tantangan untuk di lokalnya gitu ya, untuk menyiapkan bahwa ini misalnya si calon traveler ini tetap butuh kami travel agent untuk meng-create gitu ya program-program yang mereka tidak bisa lakukan sendiri. Betul. Gitu. Begitu juga pendampingan. Kalau tidak didampingi oleh guide atau pemandu wisata, mereka lebih nggak mendapatkan manfaat atau sensasinya lah gitu ya. Gitu. Jadi kita menyiapkan itu tantangan buat kita di travel agent tentunya dan pengirim pariwisata pastinya. Kalau di Google Map lebih terkenal nama ini. Betul. Jadi ya itulah tantangannya, termasuk hotel kan. Hotel kalau
Ya cepat berarti kan menginapnya juga, kayaknya nggak perlu menginap nih. Hotel nggak pakai caranya pihak hotel juga membuat tadi itu minimal kulinernya ya kan Betul. di hotel itu gitu kan punya yang khas gitu atau justru menyajikan kesenian ataupun atraksi apa yang biar mau juga berkunjung ke hotel itu gitu akhirnya menginap. Harus extraordinary. Jadi di Betul. luar, jadi yang tidak diprediksi, jangan yang datang-datang saja. Orang juga akan sama sama kita kan, kalau yang datang-datang saja ya biasa aja. Tapi Biasa kalau aja. extraordinary, kok exciting banget, terus Betul. keren banget, terus seperti apa yang visit Banten tuh yang bukan lagi hal yang apa orang tuh jadi Wah. exciting banget gitu ya, Sesuai luar biasa. exciting kan luar biasa, Jadi jadi harus nggak ada yang nggak bisa diprediksi kan, Betul. unpredictable, sesuatu yang unpredictable tapi yang sudah direncanakan. Wah, luar biasa. Oke, Nagima, kira-kira nih, mendekati liburan Natal dan Tahun Baru nih, pasti banyak banget yang pengen liburan tapi bingung kemana sih gitu. Ada nggak sih promo-promo atau paket-paket program akhir tahun ini gitu untuk sobat TB di rumah yang mau liburan, khususnya liburan ke Provinsi Banten? Kalau paket-paket wisata rata-rata sih kalau akhir tahun ya Di hotel. akhir tahun ini jarang promo karena itu adalah high season kita. High season, Gitu kan. betul. Kalau promo rugi. Nggak usah dipromo udah datang. Tanpa harus dipromo mereka terus gitu ya untuk ngebooking kayak gitu kayak misalnya ngebooking hotel pastinya sudah dari jauh-jauh hari gitu ya. Terus membooking paket wisata juga sudah jauh-jauh hari. Tapi memang berbeda dengan sebelum pandemi gitu ya. Saat pandemi mereka masih memang banyaknya sebagian masih wait and see gitu ya. Karena kita juga aturan ya Bu ya. Aturan ini dapat informasi lagi katanya di 24 Desember sampai 2 PPKM. Ada PPKM Ya, kita tiga. kena zona 3 lagi kan. Betul. Jadi itu juga membuat kita juga harap-harap cemas sih gitu. Buat pakai paket hemat, iya pakai PPKM. Nah judulnya juga gitu, jadi Iya. orang datang tuh lihat, Heeh. oh exciting ya PPKM, tapi boleh. Artinya Iya. dengan kan kayak gitu judul, jadi kita tuh highlight judul gedenya kadang-kadang kan ngejatuhin ya udahlah PPKM kita udah nggak apa-apa, tapi Iya. exciting visit Banten ya dengan PPKM tapi bisa. Nah ini Betul. tugasnya Mbak Ima dan Pak Andi untuk Iya. bagaimana meng-create itu agar Iya. orang pada datang Iya. manusia Jadi itu jadi ya. tantangan. Iya. Nah, Jadi dan nggak tantangan. takut karena nggak ada yang perlu ditakuti, Betul. ya kan? Segala sesuatunya ya udah aja jalan, semuanya kan berjalan. Yang Oh. penting kita tidak ada yang kita langgar, Mm-mm, betul nggak? betul. Nah nanti juga saya akan kalau memang mereka menarik banget, saya juga akan ikut di mana tanggal berapa ada. Wah. Ya, Jadi jujur, giant nih. jujur ya kadang-kadang sorry kalau di hotel pun itu aja. Tahun Oh. baru acaranya, musik-musik begitu yang Iya. yang Udah ada, selesai. nggak ada sesuatu yang dimanapun itu bisa. Padahal Mm. kita punya apa yang untuk snorkeling, yang untuk diving Ah. itu luar biasa Luar kan biasa. bilang saya dengar ya meskipun mungkin tapi kan itu bisa sesuatu bisa yang dijual juga. Betul. Kayak gini, Kalau Baduy itu Wisata pantai. termasuk yang tidak kena dampak Iya. kok itu. Hah? Nah, rahasianya apa? Ada ramuannya itu. Nah, ramuannya, ayo kayak madu, ya Madu, udah. ayo. Maaf ya jadi ngomong Sunda, jadi Iya. istilahnya, oh iya madu Baduy, aduh coba nggak usah pakai Iya. jamu-jamu apa, ternyata karena orang Baduy teh minum madu. Oh. Nah, jadi aja semuanya, jangan langsung di itu ya, ada yang kemarin madunya dicampur. Ya, jadi seperti di kami sendiri kebetulan saya travel agent Cahaya Nusantara Tour and Travel itu kita membuat satu paket khusus memang setiap tahun baru gitu ya. Jadi orang lain euforia ingin berlomba-lomba ke tempat-tempat yang favorit. Tapi di mana kalau saya udah lebih dari 6 tahun ke belakang memang tahun baru di Baduy. Tahun baru di Baduy memang kita benar-benar satu bukan hanya untuk yang euforia kembang api segala macam-macam yang bikin ini, tapi di Baduy lebih kepada memang kalau di Islam kita muhasabah ya, Iya. terus kemudian Doa, ya, jadi ada satu acara kita sekaligus juga introspeksi diri ya gitu, jadi kita ada coachingnya. Itu kita buat di situ khusus untuk evaluasi gitu, evaluasi sekaligus juga tahun depan apa. Nah itu hanya private satu coach
Jadi itu ada paket khusus kita tahun baru per 10 orang. Wah, Gitu. luar Itu biasa. private. Nggak sampai Baduy luar, dalam. Baduy dalam, Oh, tapi jalan kaki. yes, trekking semuanya. Kayak gitu. Jadi ya mulai dari tanggal 30, 31 dan 1. Wah, luar Jadi biasa 3 3 hari ya. 2 malam. Oh, jadi emang sudah ada paket-paketnya Pakai nih. ya, jangan mahal-mahal. Oh iya, betul. Ya, saya promosikan juga kan sekarang orang berpikir Iya, iya. mahal, jangan berpikir mahal. Iya. Ketika ada kalau udah menarik itu pasti orang akan kejar. Akan Luar kejar, biasa. betul sekali. Apalagi destinasinya luar biasa ke Baduy ya, tempat-tempat paling unggulan Luar di biasa. Banten. Jadi dijamin tidak kehabisan tempat. Wah, wah, luar biasa ini, unlimited ini kayaknya. Tidak kehabisan tempat itu kan, apa namanya, roomnya selalu ada kayak gitu. Yang penting tapi kita tetap menjaga jangan sampai kegiatan ini juga mengganggu tadi kenyamanan dari masyarakat Baduynya sendiri, karena Iya, bukan baik. mass tourism kan Baduy, Iya. tetap adalah wisata budaya yang kita kukuhkan kayak gitu. Iya. Tapi Baik. yang pasti wisata bukan Baduy saja ya, Bang. Masih banyak. Masih banyak. Cuman bangganya cuma Favorit. ada di Banten dan di Indonesia itu Banten yang punya adalah Baduy. Baduy. Jadi bisa dibilang wisata favorit lah ya, yang Bisa. sering dikunjungi wisatawan dari luar. Pantai juga ada loh, di Pandeglang pantai-pantainya juga banyak loh yang bisa di istilahnya tuh mungkin memang belum tereksplor ya, Betul. dan belum banyak orang yang tahu. Itu banyak malah yang luar orang-orang dari luar tuh ngerti daerah sini loh, dari ujung sini itu untuk Ya. snorkeling tuh bagus loh. Ya. Oh iya Kayak gitu. Ujung Kulon, Ujung iya Kulon. bagaimanapun Bagus. tempat yang ini ya kita Cuma punya memang seven belum, wonder, Bu. jadi belum kayak ini mah daerahnya masih perawan, belum Iya. ada yang bisa lihat loh. Pulau-pulau yang terpencil pun itu menjadi wisata juga untuk mereka. Ke pulau-pulau kecil ya, antara sini ke yang satu itu di Pandeglang juga ada. Iya betul. Jadi memang banyak sekali ya Bu ya. Banyak. Oke, langsung ke Bapak Andi. Bapak Andi selaku Lebak Ekonomi Kreatif nih Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana pentingnya sertifikasi untuk menyiapkan wisata di Provinsi Banten Pak? Itu sangat penting sekali ya. Sekarang ini kan juga di Kementerian Pariwisata sudah mulai ada di standarisasi sertifikasi untuk restoran, hotel itu mulai digalakan termasuk ke Banten untuk mengambil peluang dan adanya akses tol tersebut. Jadi rutin, bahkan sekarang diselenggarakan untuk kegiatan pelatihan bagi di HPI ya, terus di semua sumber daya manusia yang terkait pariwisata itu terus diadakan pelatihan karena memang itu ujung tombak dan itu diadakan sertifikasi. Nah, tapi yang saya ingin sedikit ya mengemukakan di luar itu adalah tantangan tadi. Jadi perlu diketahui tol ini kan bukan hanya ke Banten. Betul. Artinya semua di Jawa Barat termasuk ke Lampung Ratu, termasuk ke Sukabumi juga itu akses tolnya begitu hemat. Nah, kita punya destinasi wisata yang unggulan juga di Lebak itu Sawarna. Nah, Sawarna itu kalau sekarang ini Bocimil, tol Bocimil itu begitu mudah diakses, dan dari Jakarta Bogor dimanapun itu aksesnya lebih cepat dari Sukabumi ke Sawarna. Artinya orang tidak akan melewati Pandeglang, tidak akan melewati Serang, langsung. Nah, ini tantangan bagi kita. Nah, tapi kelebihannya sekarang orang mau ke Tanjung Lesung, mau ke di Ujung Kulon, Ujung Kulon kan masih banyak yang bisa kita eksplor. Tidak melulu lewat Serang, nanti bisa lewat Rangkas Bitung, terus keluar dari Labuan. Nah, ini jadi Rangkas Bitung, Lebak ini jadi lintas, bukan hanya tujuan. Yang dulunya destinasi ya, tujuan ya, sekarang jadi lintas. Nah, ini kalau bagaimana caranya mereka ini jangan sekedar lewat gitu. Nah, ini tantangan kita semua. Nah, harus mampir gitu. Terus bagaimana caranya? Nggak apa-apa deh yang dari Jakarta, Bogor itu ke Sawarna lewat Sukabumi, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai balik lagi. Jadi harus muter tetap ke Baduy gitu. Nah, itu harus disediakan, harus disiapkan destinasi-destinasi pendamping dari Sawarna Baduy supaya mereka mau ke destinasi yang lain gitu. Sehingga nanti akan muter terus di Banten gitu ya. Karena dengan akses tol ini kan kecepatannya ya, yang tadinya yang tadinya 3 jam bisa jadi 1 jam, itu kan jadi akhirnya orang bisa berlama-lama di destinasinya daripada di jalan. Sebenarnya yang repot itu kan di jalannya.
Kalau mereka udah enjoy di destinasinya tuh asik banget, tapi kalau di jalan 3 jam itu ini banget gitu ya. Duluan gitu lah. Jadi itu, nah sekarang sertifikasi itu perlu. Bahkan sebenarnya bukan hanya pelaku nantinya. Di masyarakat ini gimana sih gitu standarisasinya gitu. Ini juga mungkin ya karena kita masyarakat timur khususnya suku Sunda itu gotong royong, ramah tamah itu sudah terbiasa. Jadi ini yang harus kita kedepankan, bahwa menyambut pariwisata dengan adanya akses jalan tol bukan hanya destinasi menarik, tapi penyambutan kita masyarakat ramah tamah itu yang harus dikedepankan. Jangan sampai ada wisatawan ojek jadi mahal gitu. Itu yang harus. Nah itu standarisasinya tiba-tiba jadi mahal, terus juga kita belum terbiasa kerjasama antar pelaku pariwisata sendiri. Kalau di Jogja tukang beca itu murah, tapi ternyata dia dapat kerjasama dengan toko oleh-oleh gitu, dapat lagi. Nah ini belum, di kita belum. Nah tapi khusus di Lebak, kita para pelaku aircraft ini sudah ada kerjasama yang baik dengan pihak HRI perhotelan. Contoh, yang namanya sirup aren itu jadi minuman welcome drink di hotel. Nah bagaimana ini bisa dikembangkan di Provinsi Banten. Nah standarisasi ini yang harus bukan hanya nanti di pelaku pariwisata sertifikasi ini, tapi bagaimana ya di masyarakat ini harus kita edukasi lewat para pelaku pariwisata yang tadi sudah Ya, jadi memang sertifikasi ini juga penting ya Mas, penting, ya untuk pariwisata di Provinsi Banten itu.